Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu proyek game quiz geografi. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Muhammad Jefali Rudaniswara dengan nomor NPM 2008-2010-01 Diwa. Perkenalkan, nama saya Naga, NPM 2008-2010-0337. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Putria dengan NPM 2008220103030. Perkenalkan, saya Nur Hagimah dengan NPM 2008220101018. Baik, sebelum kami jelaskan cara bekerja dari program kami, akan kami demonstrasikan permainan dari game quiz ini. Baik, langsung dimulai saja. Start, login, dan yang pertama langsung kita pilih daftar. Ketik 1 untuk daftar atau 2 untuk masuk. Kami ketik 1 tanpa spasi tentunya. Login, masukkan username. Nah, masukkan username untuk register, anggap saja nama saya sendiri, nama depan saya, nama belakang saya. Nah, ini untuk login. Jadi tadi username, nama depan saya, maksudnya nama belakang saya. Nah, untuk kali ini saya akan pilih soal lokal terlebih dahulu. Nanti setelah ini akan saya perlihatkan soal internasionalnya. Ketik 1 untuk lokal, 2 untuk internasional. Saya pilih 1 tanpa spasi. Masuk ke soal lokal. Nah, soal pertama, apa nama rumah adat di Aceh ini? Jawaban tentunya yang benar adalah Krong Batik. Pilihannya, jawabannya harus sesuai dengan pilihan yang ada di bawah sini. Karena jika salah ketik atau tipe akan termasuk juga. Nama rumah di Papua? Naik. Soal selanjutnya, mana letak gedung sate? Jadi Bandung jelas. Soal selanjutnya, pada tahun berapa gedung sate dibangun? Tahun harus sama, 1920. Dan mana letak Monas? Oh ya, di mana letak Monas? Jelas, Jakarta Pusat. Harus sama ya, huruf kapital segala macam harus sama. Oke. Masuk ke leaderboard, ke scoring.
Nah, kemudian akan dikasih user dikasih pilihan untuk apakah mau main lagi, ketik 1 untuk iya, 2 untuk tidak. Akan saya ketik 1 kan mau pilih soal internasional nanti 1. Oke, maka balik ke main halaman utama. Nah, untuk kali ini langsung login saja, kan sudah daftar tadi. Loginnya itu 2. Langsung ke username, nama saya, password, nama belakang. Kita melanjutkan proses yang sama seperti tadi. Pilih tipe khusus geografi, ya kan saya pilih 2 untuk yang internasional. Nama arsitek yang ini Gustav Eiffel. Patung tersebut 83 ton kalau saya benar, saya lupa. Wah, salah. Soal selanjutnya adalah menara kembar. Di mana lokasi dari gambar tersebut? Malaysia. Ketinggian dari Ka'bah itu 43 feet atau 43 kaki. Nah, lokasi dari gambar tersebut Menara Tokyo. Nah, langsung masuk ke sistem scoring dan leaderboard tadi. Main lagi ya, 1 untuk iya, 2 untuk tidak, sudah selesai. Nah, kan terlihat sistem leaderboardnya. Nah, ini yang Dwi untuk percobaan tadi sebelum rekaman. Ini permainan saya yang untuk soal lokal, dan ini permainan saya untuk soal internasional. Yang ini 17 karena saya salah 1 tadi. Baik, akan kami jelaskan, langsung saja kami jelaskan cara kerjanya. Yang paling pertama yaitu halaman awal main, di mana ada sistem call login, soal, dan skor. Langsung saja ke sistem login, akan dijelaskan oleh Dwiana Sinaga. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan sistem bagian login. Yang pertama, kami mengambil proses bagian input dengan memberi perintah kepada user untuk memilih nomor 1 sebagai daftar atau nomor 2 sebagai masuk dengan variabelnya login. Nah, setelah itu akan memasuki bagian selection. Jika user mengklik angka 2 yaitu masuk, maka akan langsung ke dalam bagian login, yaitu dengan langsung memasukkan username dan password. Jika user memasukkan angka 1, maka selection akan ke bagian yes dan akan memasuki ke dalam array 2, array 3, array 4. Setelah itu akan masuk ke dalam
redirect underscore output underscore append no, yaitu untuk memberhentikan output ini. Kemudian user akan menginput sebagai login, menginput kembali sebagai login, yaitu memasukkan username dan passwordnya kembali. Kemudian akan memasuki ke dalam loop dan akan memanggil redirect input logs.txt guna untuk mengecek kembali untuk proses lebih lanjutnya lagi. Setelah itu akan memasuki ke dalam assignment dengan variabel pw menjadi 1. Setelah itu masuk ke dalam loop dan akan memberi perintah menginput kembali dengan prompt kosong, namun variabel pertama memasukin username dan variabel kedua memasuki password. Setelah itu masuk ke dalam selection. Jika benar akan berlanjut, namun jika salah akan diproses ulang dengan variabel ditambah 1, yaitu tadi PW-nya ada 1, maka 1 ditambah 1 akan 2 dan diproses kembali ke dalam loop yang kedua. Kemudian namun jika dia berada di bagian yes, maka akan berlanjut yaitu ke direct underscore input no untuk memberhentikan inputnya. Baru setelah itu kemudian kembali lagi di selection. Nah, jika salah akan diulang lagi username dan passwordnya dan akan diproses ulang ke dalam loop yang pertama. Namun jika benar akan berlanjut yaitu ke dalam output waktu login. Nah, ini output waktu login ini hanya untuk sekedar saja. Setelah itu akan memasuki ke dalam assignment waktu. Di dalam waktu ini ada jam dan diberi tanda pisah bagi, terus ada menit, terus diberi tanda pisah lagi dan ada detik. Kemudian di output lagi dan selesai. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Ayu. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal. Di sini ada parameter skor yang bernilai 0. Kemudian masuk input data untuk memilih tipe soal geografi. Untuk soal lokal pilih nomor 1 dan untuk soal internasional pilih nomor 2. Variabelnya pilih soal. Kemudian ada selection. Jika memilih nomor 1, maka akan diarahkan ke soal lokal. Namun jika memilih angka 2 atau selain 1 akan diarahkan ke soal internasional. Lanjut. Untuk soal lokal, yang pertama kita akan memanggil open graph window untuk mengeluarkan ukuran layar dengan ukuran 600 x 400. Di sini ada 4 parameter yaitu gambar soal, clue, dan jawab. Untuk parameter pertama, berisi assignment gambar soal, plot bitmap dengan gambar 1 itu sebagai nama file gambar yang telah disimpan. Untuk parameter yang kedua, berisi segmen soal yang berisi soal-soal yang akan dikeluarkan. Seperti soal yang pertama, apa nama rumah adat di Aceh? Untuk parameter yang ketiga, berisi segmen clue tentang pilihan jawaban untuk dipilih oleh user. Seperti contoh yang nomor 1, korong bade dan korong budi. Untuk parameter keempat, berisi segmen jawaban, yaitu jawaban yang benar
dari pilihan yang ada di clue. Contohnya jawaban yang benar dari soal pertama adalah korong bagi. Kemudian dilanjut dengan memanggil program soal. Di program soal ini berisi 5 parameter, yaitu gambar soal, skor, jawab, dan clue. Lalu program akan berjalan dan mengulang proses seperti yang di awal tadi, memanggil open grep window, kemudian membaca 4 parameter tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan soal internasional. Untuk soal internasional, yang pertama kita memanggil open grep window. Open grep window ini perintah yang digunakan untuk memanggil chapter grep dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan ukuran 800 untuk lebar dan 400 untuk tinggi. Selanjutnya kita mendeklarasikan 4 parameter yang sudah terdapat pada program soal, yaitu gambar soal, clue, dan jawab. Untuk gambar soal kita menggunakan load bitmap. Load bitmap ini digunakan untuk membaca file yang akan kita munculkan gambarnya. Di sini kita menggunakan file yang bernama inter1 dengan tipe file JPG. Kemudian yang kedua, membuat assignment soal dengan isi soal, tolong siapa nama arsitek yang merancang bangunan tersebut. Kemudian clue dengan buat pilihan jawaban yang benar. Di situ terdapat Gustave Eiffel dan Thomas Eiffel. Kemudian jawab dengan jawaban yang benar, Gustave Eiffel. Setelah itu kita memanggil program soal. Dalam program soal ini terdapat 5 parameter, yaitu gambar soal dengan parameter input, soal dengan parameter soal input, terus skor input dan output, jawab input, dan clue input. Kemudian kita memanggil clear window. Clear window ini digunakan untuk mengubah tampilan chapter grep. Tadi awal tampilan chapter grepnya kan putih. Di sini kita mengubahnya menjadi biru. Selanjutnya low bitmap. Low bitmap ini untuk menampilkan gambar yang akan kita tampilkan. Low bitmap membutuhkan 4 parameter, yaitu nama gambar yang ingin ditampilkan dan ukurannya. Selanjutnya set font size. Di sini untuk mengatur ukuran fontnya. Ukuran fontnya berkisar dari 0 sampai 100. Kita menggunakan ukuran font size 16. Display text. Display text ini untuk menampilkan teks yang ingin kita tampilkan. Pada display text membutuhkan 4 parameter, yaitu x, y, nama variabel yang sudah menampung teks tersebut, dan warna. Di sini kita memilih 55 untuk horizontal dan 100 untuk vertikal untuk soal. Sedangkan kita memilih 55 horizontal dan 80 untuk vertikal untuk clue. Kemudian kita menginputkan jawaban dengan variabel J. Kemudian ada selection. Jika variabel J sama dengan jawab, maka skor akan bertambah 5 dan mengeluarkan yoi benar. Jika tidak, skor akan berkurang 3 dan mengeluarkan lu salah he. Kemudian close grep window untuk menutup chapter grep yang sudah dibuka tadi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Seva. Baik, untuk sistem scoringnya ini kami mulai dengan mengoutput yang simpel dulu, yaitu mengoutput tulisan leaderboard seperti ini. Oke, kemudian perintah redirect underscore output underscore append score.txt ini memerintahkan Raptor untuk mengoutputkan proses yang akan saya jelaskan di bawah ini ke dalam file terpisah yang bernama score.txt, file text.
Nah, langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan array S kolom 1 baris 1 sebagai user. Kemudian selanjutnya mendeklarasikan array S juga kolom 1 tapi baris keduanya sebagai skor. Kemudian mengoutput array S 1,1 ke dalam score.txt ini. Kemudian di-outputkan juga array S1 tapi array S1 baris kedua ke dalam score.txt ini lagi. Kemudian perintah redirect output append no untuk memberhentikan sistem output ini tadi. Nah, selanjutnya adalah mengcall redirect input underscore.txt untuk mengcall file score.txt ini tadi untuk melakukan pengecekan dan penyortiran untuk proses selanjutnya di bawah ini. Langkah selanjutnya saya mendeklarasikan variabel bernama skora menjadi 1. Nah, dimulailah loop yang pertama. Langkah selanjutnya adalah menanamkan input dengan prom kosong. Nah, dengan prom kosong dan mendapatkan variabel variabel berupa array S skor A, 1. Ini juga yang selanjutnya S skor A, 2. Akan dilakukan selection apakah end of input, apakah sudah batas penginputan dari score.txt ini tadi. Jika belum, maka skor A akan ditambah 1, masuk ke looping lagi, masuk ke input ini lagi sampai sudah selesai dari end of input, masuk ke yes, lanjut ke perintah redirect input no untuk memberhentikan redirect input yang ini. Baik, selanjutnya mendeklarasikan variabel skor B menjadi 1. Kemudian dimulailah nested loop. Nah, di nested loop ini ada selection apakah skor B sama dengan skor A. Maka jika tidak dideklarasikanlah variabel skor C dijadikan skor A. Masuk ke loop yang ada di nested loop tadi. Nah, selanjutnya ada selection lagi. Apakah skor C kurang dari skor B plus 1? Jika tidak, maka ke selection lagi. Apakah array S skor C, 2 kurang dari array S skor C kurang 1,2. Jika tidak, maka masuk ke skor C min 1. Jika iya, maka akan masuk ke tahap yang namanya sorting. Tahap sorting ini menggunakan metode bubble sort lebih tepatnya, dengan cara mendeklarasikan set temp menjadi S skor C, 2, kemudian temp 2 lagi sebagai temp dan temp 2 ini sebagai variabel pegangan untuk memindahkan data yang ada di variabel array ini S skor C, 1. Kemudian S skor C, 2 digunakan untuk S skor C kurang 1,2. Sementara itu S skor C1 digunakan untuk S skor C kurangi 1,1. Nah, array S skor C kurangi 1,2 akan digunakan oleh temp, dan S skor C kurangi 1,1 akan digunakan oleh temp 2. Setelah itu akan masuk ke skor C, di pendeklarasian skor C kurangi 1. Dan akan kembali ke loop awal, masuk ke selection yang pertama tadi, apakah skor C lebih besar atau lebih kecil dari skor B plus 1. Jika iya, maka dideklarasikanlah skor B menjadi skor B tambahkan 1. Masuk ke loop awal, apakah skor B sama dengan skor A. Jika langsung saja ke iya, ke yes, akan ke pendeklarasian skor D menjadi 1. Masuk ke loop, dan ini adalah mengoutput username dan nilainya seperti di sini. Nah, username dan nilai ini array S skor D, 1, dan yang ini array S skor D, 2.
Waktu karakter 9 adalah tabnya, spasi kosong ini. Langsung masuk ke selection, apakah skor D sama dengan skor A? Jika tidak, maka kembali ke loop untuk melakukan menampilkan skor tadi sampai skor yang paling baru. Nah, kemudian jika sudah selesai semua penampilannya, akan masuk ke yes dan mendeklarasikan variabel main lagi menjadi 0 yang kemudian digunakan untuk input ini, prompt ini. Apakah user akan ditanyakan apakah mau main lagi, ketik 1 untuk iya, 2 untuk tidak. Dan dari variabel ini dan dari perintah ini akan didapatkan variabel main lagi bersifat integer. Apakah main lagi tadi, apakah si user menginput nomor 1? Jika tidak, maka program ini atau quiz ini akan berakhir, selesai. Jika iya, maka akan kembali ke main ini tadi untuk melakukan quiz selanjutnya. Baik, sekian program simple dari kami. Terima kasih, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.